Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarmila dengan NIM 2103200509 dari Program Studi Pendidikan Matematika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus lanjutan. Di video ini, saya akan membahas materi tentang yang pertama, ekstrim bersyarat satu pengali Lagrange. Yang kedua, ekstrim bersyarat lebih dari satu pengali Lagrange. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ekstrim bersyarat satu pengali Lagrange. Nah, bagaimana cara menentukan harga ekstrim fungsi f(x)y dengan syarat g(x)y sama dengan 0. Jadi di sini kita dapat menentukan suatu fungsi objektif f(x)y yaitu dengan kendalanya g(x)y sama dengan 0, yaitu dengan cara menentukan fungsi persamaan baru yaitu fungsi Lagrange-nya. Di sini kita membuat suatu persamaan baru yaitu f(x), lambda sama dengan f(x)y ditambah lambda dikali g(x)y. Selanjutnya, untuk menyelesaikan fungsi ini, cara menyelesaikannya yaitu dengan langkah menentukan nilai ekstrim dengan pengali Lagrange. Yang pertama, bentuk fungsi baru bukti fungsi baru yang merupakan gabungan dari fungsi objektif dan fungsi kendalanya ditambah dengan pengali Lagrange. Kemudian yang kedua, menentukan turunan parsial dari masing-masing variabelnya. Jadi di situ tadi terbentuk suatu fungsi baru dengan 3 variabel yaitu xy dan lambda. Kemudian kita tentukan turunan parsial dari ketiga dari masing-masing variabelnya. Selanjutnya yang ketiga, setelah itu kita penuhi syarat ekstremumnya. Ingat ya, syarat ekstremum itu adalah setiap turunan parsialnya sama dengan 0. Nanti kita memperoleh 3 persamaan. Nah, dari 3 persamaan itu kita dapat menentukan nilai xy dan lambdanya dengan menggunakan eliminasi, substitusi maupun gabungan dari keduanya. Kemudian dari titik yang diperoleh, kita bisa menentukan nilai maksimum atau minimum dengan substitusikan ke titik yang diperoleh ke dalam fungsi yang ditanyakan, fungsi objektifnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai maksimum dari f(x)y sama dengan xy dengan syarat g(x)y sama dengan x ditambah y kurang 16. Untuk penyelesaiannya, f(x)y di koma lambda sama dengan f(x)y ditambah lambda dikali xy sama dengan xy ditambah lambda dikali x ditambah y dikurang 16. Syarat perlu yang harus dipenuhi itu seperti ini, sehingga persamaan 1, 2 substitusi ke 3. Nah, x ditambah y kurang 16 sama dengan 0, menghasilkan min lambda ditambah min lambda dikurang 16 sama dengan 0, sehingga min 2 lambda dikurang 16 sama dengan 0, min 2 lambda sama dengan 16, sehingga hasilnya lambda sama dengan min 8. Untuk y sama dengan min dikali min 8, y sama dengan 8.
Untuk X, min dikali min 8, X sama dengan 8. Selanjutnya, jika X dan Y disubstitusikan ke persamaan terakhir, maka kita akan peroleh lambda sama dengan min 8, X sama dengan 8, Y sama dengan 8. Dengan nilai F X Y sama dengan XY, maka F 8,8 sama dengan 8 dikali 8 sama dengan 64. Lanjut contoh soal yang kedua. Suatu pabrik memproduksi dua macam mesin X dan Y, dan fungsi ongkos gabungannya adalah C X Y sama dengan X kuadrat ditambah 3XY dikurang 6Y. Untuk meminimumkan biaya, berapa banyak mesin dari setiap jenis harus diproduksi jika keseluruhannya harus berjumlah 42 mesin. Penyelesaiannya, persyaratan yang harus dipenuhi itu X ditambah Y sama dengan 42, yang bisa kita anggap sebagai G X Y sama dengan X ditambah Y kurang 42. Untuk fungsi penolong F X Y di koma lambda sama dengan C X Y ditambah lambda dikali G X Y menghasilkan seperti ini. Kita masukkan saja nilainya. Selanjutnya, syarat yang perlu dipenuhi itu seperti ini. Maka menghasilkan persamaan. Yang pertama itu 2X ditambah 3Y ditambah lambda sama dengan 0. Dan persamaan yang keduanya itu 3X ditambah lambda sama dengan 6. Dan untuk persamaan ketiganya itu X ditambah Y sama dengan 42. Nah, selanjutnya substitusi persamaan kedua. 3X sama dengan 6 kurang lambda X sama dengan 2 dikurang sepertiga lambda. Selanjutnya substitusi X ke persamaan ketiga. 2 dikurang sepertiga lambda ditambah Y sama dengan 42, maka Y sama dengan 40 ditambah sepertiga lambda. Selanjutnya substitusi X dan Y ke persamaan 1. 2 dikali 2 dikurang sepertiga lambda ditambah 3 dikali 40 ditambah sepertiga lambda ditambah lambda sama dengan 0. Maka hasilnya seperti ini, sehingga menghasilkan lambda itu sama dengan min 93. Selanjutnya X sama dengan 2 dikurang sepertiga lambda dikali min 93 sama dengan 2 ditambah 31 maka X sama dengan 33. Dan Y nya 40 ditambah sepertiga dikali min 93, maka hasilnya 40 dikurang 31, maka Y sama dengan 9. Sehingga jadi X ditambah Y sama dengan 42 atau 33 ditambah 9 sama dengan 42. Kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Penyelesaiannya Fx, lambda sama dengan Fx Y ditambah lambda dikali Gxy sama dengan Xy ditambah lambda dikali 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat dikurang 36. Maka untuk X sama dengan Y ditambah 8 lambda X, 0 sama dengan Y ditambah 8 lambda X, maka hasil lambdanya ini Y per min 8X. Untuk Y, hasil lambdanya X per min 18Y. Dan di sini lambda sama dengan 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat kurang 36,
Maka 0 sama dengan 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat kurang 36. Maka di sini y per min 8x sama dengan x per min 18y. Maka hasil untuk y kuadrat sama dengan 4/9x kuadrat. Selanjutnya substitusi. 0 sama dengan 4x kuadrat ditambah 9, 4/9x kuadrat dikurang 36. Maka 0 sama dengan 8x kuadrat dikurang 36, maka 8x kuadrat sama dengan 36. Di sini x kuadrat sama dengan 36 per 8 sama disederhanakan menjadi 9/2. Maka x sama dengan plus minus akar 9/2. Maka hasilnya plus minus 3 per akar 2 sama dengan plus minus 3/2 akar 2. Selanjutnya substitusi y kuadrat sama dengan 4/9 dikali 9/2. Maka y kuadrat sama dengan 2, sehingga y sama dengan plus minus akar 2. Jadi xy sama dengan 3/2 akar 2 dikali akar 2 sama dengan 3 untuk nilai maksimalnya, dan min 3/2 akar 2 dikali akar 2 sama dengan min 3 untuk nilai minimumnya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, ekstrem bersyarat lebih dari satu pengali Lagrange. Untuk mencari nilai ekstrem dari fx, yz dengan kendala gx, yz sama dengan 0 dan hx, yz sama dengan 0 dapat diselesaikan dengan persamaan fungsi Lagrange, yaitu fungsi gabungan dari fungsi objektifnya yaitu f, kemudian ditambah dengan pengali Lagrange. Yang pertama di sini diambil nilai lambda dikalikan dengan syarat atau kendala yang pertama, yaitu G ditambahkan dengan mu dikalikan dengan syarat yang kedua. Nah, dari persamaan F ini kita akan memperoleh nilai X, Y, Z, dan lambdanya. Sini titik yang diperoleh merupakan titik krisis F serta lambda dan mu disebut pengali Lagrange bersesuaian. Langkah menentukan nilai ekstrem fungsi dengan dua syarat. Yang pertama yaitu membentuk fungsi baru. Fungsi baru yaitu fungsi gabungan dari fungsi objektifnya yaitu f, kemudian ditambah dengan pengali Lagrange. Yang pertama di sini diambil nilai lambda dikalikan dengan syarat atau kendala yang pertama yaitu G ditambahkan dengan mu dikalikan dengan syarat yang kedua. Nah, dari persamaan F ini kita akan memperoleh nilai X, Y, Z dan lambdanya. Kemudian kita akan mendapatkan titik krisis. Nah, dari titik krisis ini kita akan memperoleh nilai maksimum. Atau hanya ekstremnya, baik itu ekstrem maksimal atau ekstrem minimum. Di sini nanti kita akan juga memperoleh nilai lambda dan juga mu-nya. Di sini jika titiknya lebih dari 1, maka kita harus
membandingkan hasil substitusi titik ke nilai fungsinya. Nah, yang paling besar itu disebut dengan ekstrim maksimal dan yang paling kecil adalah ekstrim minimum. Mohon maaf, yang tadi ekstrim maksimum dan yang paling kecil adalah ekstrim minimum. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan semua harga ekstrim f, x, y, z sama dengan xz ditambah yz bila titik x, y, z terletak pada perpotongan permukaan x kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 2 dan yz sama dengan 2. Penyelesaiannya dibentuk fungsi Lagrange. Maka kita masukkan seperti ini. Di sini didapat persamaan pertama fx sama dengan z ditambah 2 lambda x sama dengan 0. Yang kedua fy sama dengan z ditambah mu z sama dengan 0. Dan yang ketiga fz sama dengan x ditambah y ditambah 2 lambda z ditambah mu y sama dengan 0. F lambda sama dengan x kuadrat ditambah z kuadrat kurang 2 sama dengan 0. Ini persamaan keempat. Dan yang kelima f mu sama dengan yz kurang 2 sama dengan 0. Selanjutnya dari persamaan 2 z sama dengan 0 tidak berlaku. Mu sama dengan min 1 terpakai. Dari ini maksudnya tak terpakai. Dari persamaan 1 lambda sama dengan min z per 2x, substitusi ke persamaan ketiga, x ditambah y dikurang z kuadrat per x dikurang y sama dengan 0, diperoleh x kuadrat sama dengan z kuadrat untuk persamaan A. Kemudian disubstitusikan ke persamaan keempat, 2x kuadrat kurang 2 sama dengan 0, memberikan x sama dengan 1 dan x sama dengan min 1. Substitusikan ke persamaan A, memberikan z sama dengan 1 dan z sama dengan min 1. Yang bila disubstitusikan ke persamaan 5, memberikan y sama dengan 2 dan y sama dengan min 2. Akhirnya diperoleh 4 kelompok penyelesaian seperti ini. Nah, kelompok penyelesaian I dan I4 memberikan nilai f, x, y, z sama dengan xz ditambah yz sama dengan plus minus 1 plus minus 1 ditambah plus minus 2 kali plus minus 1 sama dengan 3. Selanjutnya, sedang kelompok I2 dan I3 memberikan nilai seperti ini. Jadi maksimumnya itu 3 dan minimumnya itu sama dengan 1. Selanjutnya contoh soal yang kedua, kurva C merupakan perpotongan antara kerucut z kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dengan bidang z sama dengan x ditambah y ditambah 1. Tentukan titik-titik pada C yang paling jauh dan paling dekat dengan titik asal O 0, 0, 0. Untuk penyelesaiannya, misal P, X, Y, Z sebarang titik pada C, maka jaraknya ke O adalah seperti ini. Kita cari harga maksimum dan minimum fungsi yang ini. Sebagai kuadrat jarak P terhadap titik asal O dengan syarat seperti ini.
Nah, fungsi Lagrange-nya menghasilkan seperti ini, maka terdapat persamaan yang pertama fx sama dengan 2x dikurang 2 lambda x dikurang mu sama dengan 0. Untuk persamaan kedua fy sama dengan 2y dikurang 2 lambda x dikurang mu sama dengan 0. Selanjutnya yang persamaan ketiga fz sama dengan 2z ditambah 2 lambda z ditambah mu sama dengan 0. Persamaan keempatnya f lambda sama dengan z kuadrat dikurang x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 0. Untuk persamaan kelimanya f mu sama dengan z dikurang x dikurang y dikurang 1 sama dengan 0. Dari 1 dan 2 diperoleh x kurang y sama dengan x kurang y lambda atau x kurang y 1 kurang lambda sama dengan 0, sehingga memberikan lambda sama dengan 1 atau x sama dengan y. Sehingga I1 untuk lambda sama dengan 1. Dari persamaan 2 dan 3 diperoleh y ditambah z sama dengan y dikurang z kali lambda, sehingga memberikan nilai z sama dengan 0. Dan oleh persamaan 1 sampai dengan persamaan 4 memberikan harga x sama dengan 0 dan y sama dengan 0, sehingga diperoleh titik O 0, 0, 0, akan tetapi titik ini tidak terletak pada bidang z sama dengan x ditambah y ditambah 1, maka lambda sama dengan 1 tak berlaku. Untuk I2, untuk x sama dengan y, maka dari persamaan 5 z sama dengan 2x ditambah 1 dan persamaan 4 z kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Bersama-sama memberikan penyelesaian x sama dengan min 1 plus minus 1/2 akar 2, sehingga hasil selengkapnya adalah seperti ini. Artinya titik terdekat dari O adalah P min 1 ditambah 1/2 akar 2 di koma min 1 ditambah 1/2 akar 2 koma min 1 ditambah akar 2, dan titik terjauhnya yaitu Q min 1 dikurang 1/2 akar 2 min 1 dikurang 1/2 akar 2 dan min 1 dikurang akar 2. Kita masuk pada contoh soal yang ketiga. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fx yz sama dengan x ditambah 2y ditambah 3z pada kurva perpotongan tabung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 dengan bidang y ditambah z sama dengan 1. Untuk penyelesaiannya seperti ini. Maka fx yz sama dengan lambda g x yz ditambah mu h x yz, maka di sini 1, 2, 3, tinggal masukkan saja bersama yang ini. Sini masukkan aja nilainya, lambda g 2x 2y 0 tambah mu 0, 1, 1. Selanjutnya persamaan 1, 2 lambda x sama dengan 1, persamaan kedua 2 lambda y ditambah mu sama dengan 2. Untuk persamaan ketiga mu sama dengan 3. Untuk persamaan keempat x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2. Untuk persamaan kelima y ditambah z sama dengan 1. Selanjutnya persamaan 1, 2 lambda x sama dengan 1, x sama dengan 1/2 lambda. Substitusi persamaan 3 ke persamaan 2. 2 lambda y ditambah 3 sama dengan 2,
2 lambda Y sama dengan min 1, Y sama dengan min 1/2 lambda. Selanjutnya substitusi X dan Y ke persamaan 4. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. 1/2 lambda pangkat 2 ditambah min 1/2 lambda pangkat 2 sama dengan 2. Maka hasilnya 2/4 lambda pangkat 2 sama dengan 2. Selanjutnya 2 sama dengan 8 lambda pangkat 2, maka lambda sama dengan plus minus 1/2. Selanjutnya lambda plus minus 1/2, maka lambda sama dengan 1/2, X sama dengan 1/2 lambda sama dengan 1, Y sama dengan min 1/2 lambda sama dengan min 1. Y ditambah Z sama dengan 1, Z sama dengan 1 dikurang Y sama dengan 2, maka 1, min 1, dan 2. Selanjutnya lambda sama dengan min 1/2, X sama dengan 1/2 lambda sama dengan min 1, Y sama dengan min 1/2 lambda sama dengan 1, Z sama dengan 1 kurang Y sama dengan 0. Maka di sini min 1, 1, dan 0. Dapat dilihat dari tabel di sini kita persamanya, maka untuk nilai maksimumnya itu adalah 5 dan untuk nilai minimumnya itu adalah 1. Baik, mungkin itu saja materi yang saya jelaskan pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Seakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.